untuk pra peradilan yang diajukan oleh Pak Rohman Hidayat terhadap keputusan penyidik Polda Jabar sementara ini membahas kasus pembunuhan suang ibu dan anak di Jalan Jabar Ciseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari hari Senin ini untuk pra peradilan yang diajukan oleh Pak Rohman Hidayat terhadap keputusan penyidik Polda Jabar menyangkut Ibu Mimin, Narigi, dan Abi diketahui untuk kedua kalinya tim penyidik Polda Jabar belum siap, dikatakan besok. Kita simak dulu videonya yang akan ditampilkan di dalam persidangan tadi, walaupun hanya sekedar cuplikan saja. Dari kemarin, dan kalau misalnya itu memang ketika mereka di awal tidak hadir, kemudian mereka hak gitu kan besok pagi gitu. Tapi nggak apa-apa, memang mereka punya hak untuk menunda sampai dia panggil ulang, akhirnya dipanggil ulang dan hadir. Kita tunggu jawaban mereka berkaitan dengan apa dasar penangkapan terhadap tersangka pembunuhan Narigi dan Abi ya. Kita ini juga kelihatannya juga nyambung dengan, dan kalau saya dapat informasi dari teman-teman media juga bahwa berkas dari dan kebanyakan kemarin terjadi katanya kembalikan lagi tes 19. Ya, ini ada peluang, ada kesempatan kita menguji nih apa sih dasar mereka mengatakan tersangka terhadap penyidikan. Kita yang kami pertanyakan sebenarnya. Kemudian kita sudah dapat jawabannya, apa jawabannya mereka, apa dasarnya. Karena dari jawaban mereka kita bakal tahu dua bukti yang digunakan untuk menangkan mereka ini tersangka. Apakah hanya pengakuan satu saja atau bagaimana? Ini yang ingin kita ketahui. Dan kabar kita mudah-mudahan sampai depan atau selasa depan hal ini sudah putus sehingga itu jelas ada yang itu bagaimana kita bagaimana bisa ya jawaban itu bagaimana Polda efektif kita dari mereka kita yang persiapan yang jadi lepas kemudian dia akan sudah keluar. Ada beberapa seperti yang saya berikan kemudian siapa-siapa yang sudah akan kita teruskan. Namanya tadi hari Selasa harusnya ada jawaban. Kalau dari jawaban biasanya ada teknik dari kita. Kalau ada teknik ini tidak puas nanti ada teknik. Ada situ dan Jumat harusnya tes pembuktian dua hari harus juga kita siapkan kesimpulan kesimpulannya dan mudah-mudahan Senin Selasa keputusan yang paling penting ya kita tunggu dulu jawabannya dulu. Selama ini kita nanya kita nggak ada tahu apa yang menjadi dasar pada jawaban penetapan tersangka terhadap pembunuhan ini dan saya dengar juga di kemarin di tes kemarin kan banyak yang jelaskan. Mereka menjelaskan bahwa pembunuhan ini tidak tapi ada pasal 55 dan 56 dikaitkan dengan pasal 340 yang didakwakan yang disangkakan kepada dosen. Jadi kita ingin mengetahui hubungannya di sebelah mana 55 nya 55 itu kan ada sertanya, ikut sertanya seperti apa, siapa sebenarnya nanti menurut mereka itu ya. Ini belum masuk pokok perkara, tapi saya meyakini disinilah kita ketahui apa yang menjadi dasar polisi menetapkan bukti kali tidak nanti. Ya, itu yang sebenarnya. Kalau Pak Rohman ada kesalahan apa tunggu aja dulu ya. Ini kalau kalau peradilan kan 1-2 minggu ya beres, kemudian kita lihat dulu begini. Ini kan ke-19 ya, berarti kita agak banyak peluang. Dan kita udah tahu 60 hari ini hampir tanggal 18 ini kalau tidak salah. Ya, 60 hari ini benar. Apakah ada perpanjangan lagi atau tidak? Komentar untuk berkas kemarin dikembalikan gimana? Ya prinsipnya itu kan hak dari kejaksaan ya, karena bagaimanapun juga jaksa harus membuktikan apapun yang berkas yang dikirim oleh pihak Polda tentunya harus dibuktikan
dibuktikan dalam persidangan, dalam proses penuntutan. Dan saya meyakini itu bukan hal yang mudah kalau misalnya dasar berkas-berkas yang tidak lengkap atau kurang, ditambah lagi kita ketahui, saya meyakini bahwa Danu berbohong mengenai keterangan yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya selalu Pak Yosef, tapi yang diperadilankan itu adalah Ibu Wiwi namanya, Bu Arigi, dan juga Abi. Ini untuk yang kedua kalinya ini ternyata pihak Polda Jabar tidak menghadiri kembali pra peradilan, dimana untuk di video Abah di YouTube kemarin itu pun Abah sebetulnya khawatir ada apa dan kenapa. Harapan Abah ini mungkin juga harapan daripada para pemerhati dan masyarakat kasus pembunuhan keji di Subang ini, dimana ketika telah ditersangkakan, jangan salah, lalu ketika ditersangkakan dan nanti dimasukkan berkas P21-nya ke kejaksaan, jangan juga bebas, tapi dikenakan hukuman terberat. Di mana kasus ini pun alhamdulillah dari yang tadinya mangkrak sudah mulai ada perkembangan sedikit ke arah memasukkan berkas, walaupun berkas kemarin dikembalikan menjadi P18 dulu. Nah, di situ ada kekhawatiran Abah, apalagi dengan kejadian hari ini, hari Senin tanggal 10 atau 11 ini ya, Desember, tanggal 11 kalau nggak salah, Desember 2023 ini. Harapan Abah dan masyarakat ini, pihak Polda Jabar siap, ternyata kembali tidak datang. Makanya di judul kali ini di video Abah, baik yang di TikTok dan juga untuk di YouTube-nya sendiri adalah hukum itu tegas dan tidak neko-neko. Siapa yang siap, dialah yang akan memenangkan dari kasus ini. Itu yang perlu dipahami. Jadi makanya kalau untuk di beberapa kali ini di YouTube Abah mengkritik sekaligus juga memberikan saran dan solusi. Itu bedanya. Kebetulan kalau untuk di YouTube itu namanya Solusi Abah Davi Pengamat, videonya, YouTube-nya. Kalau di TikTok itu namanya Lapor LSM. Di sini dua-duanya ini adalah Abah sebagai pengamat. Jadi Abah mencoba melihat situasi ini dengan sebagai pengamat, lalu mencoba untuk memberikan saran dan solusi sekaligus dari sisi kinerja. Karena untuk para YouTuber yang memang sudah mengawal kasus ini, itu adalah mereka berinvestigasi. Nah, harapan juga untuk para rekan-rekan TikToker juga mulai terlibat untuk kasus ini bisa dikawal sehingga betul-betul viral, di mana kasus ini sebetulnya pun kalau untuk di wilayah YouTube itu sudah sampai ke luar negeri. Abah bukan untuk meminta saja untuk sahabat-sahabat TikToker untuk terlibat seperti para sahabat YouTuber, pemirsa dari YouTube. Tapi di sini Abah prihatin ketika nanti yang sangat kita harapkan daripada pihak penyidik ini bisa memenangkan kasus, tapi kalah ketika tidak siap di dalam mempersiapkan berkas perkaranya.
Karena kemarin saja sudah dikembalikan. Kalau istilah bahasanya ya P18. Katanya sudah 2 kali, kalau betul nih, karena tadi ini ada lagi pernyataan katanya sudah 2 kali dikembalikan bekas ini, berarti P19 ke 18 bolak-balik. Ini kan ada jangka waktu. Nah, ini untuk yang ini adalah pra-peradilan sebelum masuk ke kasus inti pembunuhannya. Karena dari pihak yang namanya PH Parohman Hidayat ini menganggap ada kliennya yang ditersangkakan secara tidak sesuai dengan prosedural. Nah, di sini ini menjadi perbandingan untuk tahapan ke persidangan yang sebenarnya, di mana dalam persidangan ini juga diharapkan dari kasus ini bukan juga cuma kasus pembunuhan saja, karena ketika dalam tempo 2 tahun lebih ini terjadi juga diketahui, bahkan pernyataan daripada penyidik Polda Jabar pun sudah dikeluarkan terindikasi ada penyelewengan dana BOS atau alias korupsi. Lalu yang Abah harapkan, dan ini juga Abah yakin mewakili daripada para masyarakat Indonesia, pihak Polri ini betul-betul tidak kalah nanti. Ketika yang sudah ditersangkakan itu pun bisa didakwa oleh pihak pengadilan, hakim. Tapi juga jangan nanti salah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya harapan ini apa yang selalu Abah keluarkan dalam video YouTube, dan ini untuk pertama kali di TikTok, bukan pertama kali, mungkin 2-3 kali, itu betul-betul harapan itu bisa dinyatakan. Karena kalau bagi Abah ini, setelah Abah kembali ke Pulau Jawa dan tepatnya di Jawa Barat ini, ketika Abah mendengar tentang kasus ini, semua terlibat, perasaan, rasa, penasaran, kenapa sampai bisa seperti ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa terjawab dengan kinerja tim kedua Polda Jabar. Walaupun harapan itu sekarang mulai terlihat kembali was-was kalau kasus ini nanti bisa saja mangkrak kembali, karena ada jenjang waktu yang harus dihadapi oleh pihak penyidik. Nah, pra-peradilan ini sekarang pun diketahui di hari Senin ini dikatakan kemungkinan besok hadir. Padahal di press conference kemarin atau press release kemarin, pihak Polda menyatakan siap untuk bertarung. Ini apa yang bisa bahasakan ini? Kita ini cuma sekarang berharap bahwa pihak Polda ini memenangkan ini kasus, tapi jangan menang dengan kasus yang bisa menyalahkan orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi betul-betul kita ini sudah menyerahkan semua harapan kepada penyidik Polda Jabar agar kasus ini betul-betul terungkap, betul-betul selesai. Karena kasus ini pun sudah cukup lama, yaitu mulai sekarang hampir masuk lagi 2024 dari tahun 2021. Tepatnya Abah ulang kembali, kasus ini adalah di tanggal 18 Agustus di malam hari. Ini minta maaf ketika Abah bicara ini ada rasa yang Abah coba tahan. Sedih, Abah akui sedih. Bukan sedih saja atas tragisnya kehilangan nyawa 2 almarhumah, tapi sedih juga dengan harapan yang tinggi kepada pihak penyidik Polda Jabar untuk mampu menyelesaikan kasus ini. Ini yang ya Abah mungkin cuma
Tidak tahulah apalagi yang mau Abah bahasakan, tapi tolong jangan dikecewakan lagi lah masyarakat ini. Betul-betul siap dengan berkas-berkas yang tidak bisa dipatahkan. Berulang-ulang kalau untuk di Abah ini, Abah sudah berulang mengatakan hukum itu adalah tegas, hukum itu adalah nyata, tidak neko-neko. Hukum itu adalah siap dengan berkas perkara. Siapa yang tidak siap dengan berkas perkaranya tidak akan menang. Masyarakat ini tidak mengharapkan pihak Polda kalah, penyidik kalah. Ya, apalagi lah yang mau Abah bahasakan ini mungkin sudah cukup mewakili untuk hari ini di video Abah hari ini, hari Senin ini. Tinggal menunggu lagi apakah besok yang ketiga kali ini pihak Polda Jabar hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama Mbak Davi.